Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat iktikaf, kita lanjutkan kembali materi kita dalam kitab fikih halaman 14 pada persoalan azan. Jadi yang lalu telah makruh dalam salat, makruh tempat salat ada 7. Jadi setelah memahami perkara di luar salat, lalu kita ingin melakukan salat, ada perintah dalam agama sunan azan. Jadi apa kata Nabi? Idza hadaratis salatu falyu'azzil lakum ahadukum. Apabila hadirlah waktu salat, maka hendak di antara kita bangun satu orang untuk melakukan azan. Jadi mengomandai azan menunjukkan waktu telah tiba. Jadi azan menjadi hukum sunat sebelum kita salat, jadi sunat azan ini. Lalu kalimat azan itu terdapat 19 kalimat. Itulah bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya terjadi kita ulang dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat azan berarti kita ulang dua kali, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini sudah biasa. Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada waktu salat subuh itu sebelum kalimat terakhir sunat membaca kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi sunat membaca kalimat as-salatu khairum minan naum. Berarti bak salat subuh, jadi tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, disitulah kita lihat dari beberapa hadis, orang mukmin yang hebat imannya itulah yang sanggup bangkit dia waktu subuh. Sehingga orang yang haid bedah subuh, ada beberapa hadis Nabi, itulah orang yang dikencengi kencingan syaitan di dalam telinganya, sehingga imbas dalam kehidupannya tidak mendengar kebajikan, tidak suka kepada kebajikan, malas dalam kebaikan. Itulah mereka-mereka yang malas bangun di waktu subuh. Jadi terjadi persoalan di dalam hidup, dalam bahasa lain, bahkan katanya ekonomi hana meningkat, kebahagiaan hana meningkat, kehidupan hana stabil, selalu ada dalam masalah, rezeki selalu jauh. Mungkin salah satu dari sekian penyebab karena waktu subuh kita tidak sanggup bangun. Orang yang tidak sanggup bangun subuh, dia tidak mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum. Itulah saat itu syaitan datang mengencingi telinganya. Jadi dituhi syaitan. Itu syaitan maknanya adalah kan ituhi katanya tuhi. Maknanya menutupi kebajikan. Jadi kebajikan haid tak dengar, kebajikan haid aja, tidak dengar kebajikan katanya, malas, berontak jiwa tu, hana semangat dalam ibadat, rezeki jiu. Jadi waktu kejap malaikatnya bukan syaitannya, maka malaikat rahmat tidak datang karena dia dalam keadaan tertidur. Maka rezeki pada hari itu tidak dia dapati. Dalam bahasa lain, orang yang tidak sanggup bangun subuh, rezekinya jauh, rezekinya tidak barakah, rezekinya keterbatasan. Jadi pekan dehana rezeki. Salah satu, subuh tidak istiqamah, subuh tidak kontinu, subuh tidak sanggup kita bangun. Lalu apa kiat-kiat atau
trip yang kita bangun agar subuh itu sanggup kita bangun. Pertama waktu taya giyutung wudu. Baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Olehnya taniat, ya Allah ya Tuhanku lung ihnya beri ibadat gerona. Olehnya makanan bekle malam. Jadi taniat beri tak berdah subuh, beri tak ibadat atau beri tak bangun tahajud. Olehnya agar salat subuh sanggup kita bangun, itu ada beberapa riwayat hadis juga adalah makanan juga mempengaruhi tak ibadat subuh. Punya makanan hari melih tapajuh yang tubuh Jadi syaitan itu menekan dia karena kulullah min nabat minal haram fannaru aulabi. Jadi makanan yang kita cicipi karena sumber yang haram dia menjadi energi. Jadi sesuatu yang kita konsumsi, yang kita pajuh mana konsumsi akan menjadi asumsi. Artinya dari tapajuh hitamang itu bit kepujit ke tenaga. Karena tenaga mono dari makanan yang haram, maka seluruh energi, seluruh potensi yang ada sebab makanan yang haram, dia akan menggiring, mendorong kita kepada yang haram pula. Haid dan ibadat. Maka membangun salat subuh sangat sulit bagi orang yang banyak makan yang haram. Itulah menjadi kendala terbesar dalam melakukan ibadah subuh. Nah, apa imbas berikutnya? Ketika subuh hana tak ibadat, rezeki hana berkah, kehidupan hana bahagia, kehidupan selalu dalam komplit nurani, gelisah. Jadi gelisah dalam hidupnya. Kita baca ayat, ada dalil ayat dalam Al-Quran, boleh nanti dibaca dalam surat Taha ayat 124 dan dalam surat Ad-Duruf ayat 36. Dalam surat Taha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi orang yang lari daripada petunjuk Al-Quran, maka hidup dia selalu dalam gelisah, kegundahan, ketidaktentraman dalam hidupnya. Gelisah katanya, apakah? Karena dosa. Jadi dosanya mempengaruhi dia dalam hidup. Bahkan hana stabil hidup. Itulah dosa. Cuman dosanya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Dilihat sisi zahir, batin. Jadi dua, dosa zahir, dosa batin. Dilihat besar kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dilihat sisi hak yang kita lakukan dosa dengan siapa, terbagi dua. Hakullah wa hakul adamin. Hakullah yang hubungan dengan Allah, wa hakul adamin yang hubungan dengan manusia. Jadi dosa yang hubungan dengan Allah, dosa hubungan dengan manusia. Tak bedah tubuh menolong dengan Allah. Ya tak cua dua-dua hubungan dengan manusia, dengan Allah. Cok tagap dengan manusia, dengan Allah. Jadi sehingga hari demi hari ternodai, terbalut, tertutupi dengan kebajikan. Maka orang banyak dosa itu dalam bahasa singkatnya, dia tidak sanggup melakukan kebajikan karena ditutup oleh kejahatan-kejahatan. Sama lagi ija maunya gleh rapi, gleh mangat takalan, gleh hana masalah. Bagaimana jika ijaka bernoda, kenang getah, kenang elalat, kenang darah. Jadi warna asli tertutupi, diubah warnanya sehingga ijanya hanali normal. Menangkuh pada diri manusia ketika banyak dosa, dia hidup tidak lagi normal, hidupnya tidak lagi sehat secara jiwanya. Inilah tugas manusia, beribadat dalam berbagai sisi ibadat, tujuannya pengampunan dosa. Wati dosa katerampuni, maka urunyan tau nga Allah. Wati tanya tau nga Allah, gebi puyan ta melake ba Allah, gebi kehidupan bahagia, gebi hidup tentram karena hana talanggar aturan Allah. Maka azan ibadat tertib, wudu, azan, iqamah, baru takbir.
Dalam takbir nanti baru kita mulai tentang rukun 13 terbagi 3. Nanti di bawah ini. Ini masih pada posisi azan dan iqamah. Bukan menyata salat sira na sunat azan, tetap sunat dan laki-laki. Cuman hana sunat raya. Bahkan hana yang tahui. Menyata azan pada tempat umum karena ada yang kita panggil, maka suara disesuaikan dengan kebutuhan jarak. Itulah malam itu yang kita sampaikan, harus paham ilmu iqtida' hal, apa yang dikehendaki oleh kalimat azan. Secara tauhid, menyatakan secara tajwid, menyatakan kalimat azannya kahana tajwid lain. Mesti azan cukup panjang, nyampu matnya. Mat yang paling panjang dalam tajwid kan mat aridi li sukun kan. 3 alif 6 harkat. 1 alif 2 harkat. Mat led 2 harkat setengah. Mad asli 2 harkat, 1 alif 2 harkat. Bukan azan yang cukup panjang umatnya. Nah, melihat sisi tajwid, ya, tapi azan ada makna yang lain yang dikandung, maka tidak selalu dilihat dalam perspektif tajwid. Harus melihat sisi tujuan. Tujuan azan pun di samping kalimat tauhid, di samping perintah, ada tujuan lain memanggil saudara mukminin dan mukminat. Tentu dalam pemanggilan urang jiuh ngau urang to pasti beda. Malahnya pagahui urang to, hai kena ile. Mam ya urang jiuh. Payah hirama jiuh. Ai kuno ile. Butuh irama. Itu namanya iqtida' hal, kebutuhan. Maka urang yang hana mufhum ilmu balaghah, dalam balaghah nan heboh cabang ilmu, ada ilmu bayan, ada ilmu badi', ada ilmu ma'ani. Kepa tujuan ilmunya untuk menggali maksud teks, maksud tujuan dalam sebuah syariat. Kepa riu azan, riu heuy urang lain menyamanan cara heuy urang lain jiuh ngento berbeda-beda. Maka geheuy kepakai irama panjang-panjang be takun bid'ah karena nyan kebutuhan. Gue temip nya jamun wati so yang azan jamun masa Nabi Bilal bir Rabah. Gue gede cukup dia. Kepa ge atas menara, tujuan suara agar terjangkau orang-orang yang dekat dengan Masjidil Haram di daerah Arab terdengar. Cuman orangnya hana payah le dai atas menara kana mip. Kana speaker, ya kan? Kana HP, panjang dapat 2. Duh mandu. Bahkan nami peronyo hana li talau, mip jamun pakai talau. Ino hana pakai talau le. Tajak Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, ada mubalik per tiang ada suara. Imam ini ikut kedang suban sabuh masjid. Harai tamang rat tiang-tiang lewat speaker. Apakah itu bid'ah? Kan tidak, karena tujuan takbir intikalat diantaranya adalah memberitahu bahwa imam sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang kedua, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan kedua. Makmum harus tahu, harus mengetahui gerakan imam. Nyok kagak setuju, nyok kagak rukun. Dan dia akan bersuara Allahu Akbar. Ikut kada po onyo kag dewi Allahu Akbar takbir intikalat onyo kag pina sami Allahu liman hamidah ka iktidal. Suara itu memberitahu adalah perpindahan dari rukun ke rukun. Menyamanan butuh suara. Jadi baik cepat-cepat tak pegah umanya awak azan bid'ah madum. Bukan bid'ah, hanya sesuai dengan tajwid. Nah, jadi harus banyak belajar, jangan cepat-cepat menjustifikasi, menghakimi, tak hukum, tak cok kesimpulan naju hanjut di dalam hukum. Harus takalan sisi-sisi yang lain. Ka
Olehnya kali ta'azan, lalu kemudian mendengar kedua kalimatnya, selesai daripada keduanya yaitu azan, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Sunat kita baca doa atau kita tambah Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Jadi doa setelah azan kita baca ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi waddah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi doa setelah azan kita baca. Kalihnya mandum baru pada posisi kalimat qamat, iqamah. Jadi iqamah adalah berdiri hampir dekat dengan salat, gekun qamat. Jadi semakin dekat. Qad qamati salat, semakin dekat dengan salat, gekun qamat. Qad qamati salat. Azan kalimatnya adalah sama, cuman posisi satu-satu kali, sedangkan azan dua-dua kali. Olian kalimat wati ta baca kalimat azan ta dengar mono iqamah, sedangkan pada posisi iqamah setelahnya ta baca aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihin ahliha. Itu doa-doa yang sunat kita yang baca. Olehnya baca trut yang menyangkut dengan azan. Jadi doa juga yang harus kita baca 3 rukun dalam melakukan ibadah. Nanti ada doa-doa iftitah. Jadi sebelum menuju pada rukun, jadi ada doa-doa iftitah. Ada 2 riwayat. Ada riwayat yang kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini harus hati-hati. Wa ma manyan manafi wa ma ana minal musyrikin. Baik nabi pejelung kurang musyrik. Monya tabah ma takun wa ana minal musyrikin, takun urung musyriknya bahaya. Jadi kalimat tek harus hati-hati. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nyan ada kajit cuma mengulang bahwa tertib dalam ibadah itu harus kita lakukan agar mendapat nilai-nilai dalam ibadah. Nyan riwayat satu wajah tu. Ada riwayat yang lain Allahumma ba'in. Kedua-dua ini ada riwayat. Kedua-dua boleh kita ambil salah satu. Kenapa? Tidak bertentangan. Karena memang Nabi nak pubut bandua. Na riwayat wajah tu, na riwayat Allahumma ba'in. Getanya di dalam mayoriti mazhab Syafi'i geca riwayat wajah tu. Punya dalam Malik geca Allahumma ba'in. Tapi yang harus kita pahami bahawa nyawana riwayat, jihna riwayat. Di dalam ilmu hadis nyan gepenan adalah metode tanawu fil ibadah. Mana tanawu fil ibadah? Le model, mono model jut, mono jut, hana bertentangan. Jadi tinggal pilih. Jadi menyawi ibarat iklan, nyo iklan arku, pilih tinggal sorong. Ya ingin merah silakan, baik dawa urang hijau. Ingin hijau silakan, baik dawa dengan merah. Ingin kuning silakan. Itulah maknanya tanawu fil ibadah, pilih tinggal sorong. Yang penting dalam ibadatnya na ilmu tak lakukan, tak amalkan
tidak ada persoalan baik mendawa bak perkara-perkara sunat yang membuat pecah belah dalam kehidupan bermasyarakat. Gadah ukhuwah Islamiyah, penting dalam ibadatnya bina ilmiah. Ya, karena ilmiah ya terlakukan menurut ilmiah. Jadi bentret kita dengar baca ke Allah mabain baik dah pegah oh hana salah kot lanjut dah tepu cuma tanya yang dia tanya tak kena wajah tu hana tak kena Allah mabain tapi hanya tak bersalah orang mabain dan sebaliknya orang yang dia baca Allahumma ba'id baik bersalah orang wajah tu sehingga terjadilah saling menghormati karena kedua-duanya ada dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam ibadat dengan model tanaw fil ibadah nanti. Le model namuno tinggal terpilih. Itulah indah karena ilmiah hana karu tinggal taco. Nah, kita banding di dalam dunia mazhab fikih misalnya. Ada disebut mazahibul arba'ah. Di dalam fikih ada mazhab 4 yang masyhur. Adapun mazhab fikih kan banyak. Bahkan pun mazhab yang termasyhur, artinya yang sering muncul ke publik. Karena mazhab inilah yang meninggalkan paduan-paduannya. Apa paduannya? Saya Imam Syafi'i meninggalkan kitab Ar-Risalahnya. Bagaimana metode penyelesaian dalam sebuah persoalan hukum. Muridnya ada, mengarang ada paduan. Sehingga perbedaan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik semua memiliki dasar. Tidak ada masalah. Penting benar ilmu. Cuman dalam sabah perkara hanjit tak gabung. Nah, itu saja di dalam fikih, usul fikih. Maunya berbeda boleh, artinya mesti tak salat secara Imam Syafi'i, tabu zakat cara Imam Malik boleh. Yang baik tatung wuduk punya Syafi'i, batil wuduk punya Hanafi. Bahkan karena satu paket, punya berbeda paket je. Sama lagi kehidupan raya dunia. Di dalam dunia teknologi kita pahami. Dan yang iron ni pun HP ni pakai HP Nokia. Yang seperpaji bahan je harus bahan Nokia, hanya bahan HP Cina. Han sesuai. Kenapa masing-masing imam telah merumuskan teori-teori hukumnya. Tentu ketika ada masalah kembali pada teori imam itu. Mata mesti ta'i punya mata Jepang Toyota. Watirlah mata Jepang merek Toyota, made in Jepang mananya. Bisa enggak dibuat oleh orang-orang made in Eropah? Tidak bisa, kenapa? Seperempatnya berbeda, bahannya beda, teknisinya beda. Nah, maka harus aja sering tanya pu merek Toyota, berarti made in Jepang, harus cari bengkel yang made in Jepang. Kenapa? Seperempat-empatnya adalah ketika Jepang mendesain sebuah mobilnya, mendesain sebuah kendaraan, tentu para konsultannya telah merancang berbagai sistem di dalam kendaraannya. Orang Eropah juga mendesain, dia punya pola metode sendiri. Maka Eropah dengan Jepang beda dalam bentuk desainnya, bahannya, bautnya, teknisinya akan berbeda. Bagaimana dengan para imam? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, dia punya legalitas dalam memberikan hukum fatwa. Tentu dalam satu hal harus mengikuti perkara tertentu, sedangkan ketika beda itu silakan berbeda dalam perkara yang berbeda. Nah, mesti mana? Menyata ibarat mata ta'i mobil ji merek Toyota. Berarti seluruh bahannya seperempatnya adalah Toyota, made in Jepang. Wati ta'i Honda ke Honda Cina. Boleh karena bengkelnya berbeda, kendaraannya berbeda, silakan. Jadi demikian jugalah ketika kita dalam hidup bermasyarakat menyekana ilmiah, maka lahirlah di dalam fikih mazahibul arba'ah yang masyhur put mazhab. Silakan kita pilih, tapi benar ilmiah. Cuman di Indonesia, di Asia umumnya bermazhab Syafi'i mayoriti.
Maka fikih-fikih yang diajar oleh para ulama lebih dominan fikih Imam Syafi'i, fikih Syafi'iyah, agar sinkron antara ajaran, pemahaman, kultural, kehidupan tidak terjadi sengketa. Jadi ketika tak ajar berbeda terjadi clash. Kenapa dia naik mobil tadi adalah Jepang spare partnya, lalu ketika masuk bengkel mau ke Eropa pasti kacau. Jadi demikianlah ulama telah memilih bagaimana metodologi cara agar masyarakat baik karu, masyarakat bertentram cara ibadahnya, maka terjadilah mazhab yang mayoritas. Fikih yang mayoriti dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Maka hampir berbagai sisi diajarilah fikih Imam Syafi'i dan fikih Syafi'iyah. Kalau dia mampu mazhab lain, ya silakan. Cuma jangan mampu. Nah, maka amallah yang ada ilmu, jangan kita amal yang tidak berilmu. Kembali kepada pokok masalah. Jadi sebelum salat, sunat azan, sunat iqamah, sunat membaca doa, dan setelah takbir juga dimulai dengan doa iftitah. Baru nanti kita berbicara tentang rukun salat, ya. Baik, mihanali wallahu alam. Jadi ke depan ya kita siap harus memahami tentang rukun 13, ya. Baik, bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.